Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas ini dalam saat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saat hening dimulai. Amin. Sinar bulan, Allah bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia
menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu. Seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kepadamu membawa seluruh dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampunilah dosa kami. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah mengasihi saudara. Mengasihi saudara juga. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang
dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Marilah sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan kekuatan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat kembali menyatukan hati kami di dalam ibadah minggu, dan bersama kami menghayati Minggu Trinitas, di mana kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada karya agung Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus-menerus hadir di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Dan urapilah hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Kiranya apa yang dinyatakan semuanya hanya karena kuasa dan kebenaran-Mu saja. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 4a. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupin samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamain terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamain cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua.
Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamain yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangin bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangin bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasin cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan lagi langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7
pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkatin hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dari Mazmur 8. Mazmur 8 kita akan baca secara bergantian. Manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan 2 diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terima segala nasihatku, sehari sepikirlah kamu, dan hiduplah di dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada Minggu Trinitas pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selama pandemi COVID-19 ini, kita melihat ada banyak perubahan dengan alam di sekitar kita. Terutama, saya melihat apa yang terjadi di sekitar lingkungan gereja. Ada banyak sekali burung dengan bermacam-macam kicauannya. Melalui pandemi COVID-19 ini, sepertinya alam dikembalikan. Ada penekanan polusi karena aktivitas manusia yang dibatasi. Langit menjadi cerah dan berwarna biru, terutama di beberapa kota besar yang tingkat polusinya tinggi. Tentu kita bersyukur karena Allah memakai pandemi ini untuk memulihkan kembali alam yang rusak. Selalu ada makna di balik suatu peristiwa. Namun di sisi lain, kita pun prihatin dengan keadaan bumi. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, luas hutan di Indonesia 128 juta hektar. Pada tahun 2017, luas hutan tersebut menyusut menjadi 125,9 juta hektar. Dengan demikian, kurang lebih 1 juta hektar setiap tahun di negara kita kehilangan hutan. Belum lagi hutan di negara-negara lain. Kerusakan alam yang begitu cepat akibat kerakusan manusia kita rasakan bersama. Cuaca yang ekstrim juga menimpa kita. Kita merasakan dunia semakin panas. Di berbagai tempat mengalami banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan itu merupakan dampak dari alam yang telah rusak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Allah telah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya, termasuk kita umat manusia melalui sabdanya. Ia telah menciptakan bumi dengan segala isinya dalam kondisi amat baik. Bumi dengan segala isinya diciptakannya untuk manusia. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Hal itu memberikan gambaran bahwa manusia diciptakan sebagai wakil Allah dan mitra Allah di dunia ini. Sebagai wakil dan mitra Allah di dunia ini, manusia diberikan kuasa seperti yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 29. Manusia memiliki wewenang penuh atas segala apa yang ada di atas bumi. Seperti yang diungkapkan pemazmur dalam madahnya, Mazmur pasal 8. Namun, kejatuhan manusia ke dalam dosa merusak segala yang ada. Manusia dengan serakah merusak alam, bahkan bukan hanya alam yang dirusak, juga relasi manusia dengan sesamanya. Tak heran kita melihat
adanya penindasan dan juga kekejaman yang dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Allah tetap mengasihi manusia dan memulihkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kedamaian terjadi ketika manusia mengalami pemulihan oleh Tuhan Allah. Pemulihan terjadi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Seperti Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Korintus agar jemaat hidup dalam damai sejahtera. Kedamaian menjadi harapan bagi semua orang. Kedamaian harus diperjuangkan dengan serius dan bertanggung jawab. Kedamaian dengan sesama dan juga kedamaian dengan alam semesta ciptaan Allah. Dalam rangka memperjuangkan dan mengupayakannya, manusia harus selalu mengingat bahwa Tuhan Allah tak pernah meninggalkannya. Ia selalu menuntun umatnya untuk dapat mewujudkan kedamaian bagi semua makhluk. Satu hal yang menjadi perenungan kita, pertanyaan refleksinya adalah, sudahkah kita mengupayakannya? Sudahkah kita memperjuangkannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, untuk itu marilah kita memperhatikan laku kehidupan kita dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama, memperhatikan tingkah laku kita. Bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita benar-benar melakukan mandat yang diberikan oleh Tuhan, atau kita justru menyalahgunakannya? Apakah kita sungguh-sungguh dalam memperhatikan alam sekitar, bumi tempat di mana kita berdiam? Sebagai wakil Allah dan mitranya, maka kita manusia harus melihat tingkah laku kita dalam memperlakukan bumi. Kita harus menjadi mitra dan wakil Allah yang dapat memelihara karyanya yang diciptakannya begitu baik dan indah. Yang kedua, menyadari penyertaan Allah. Dalam melakukan mandat Allah, kita menghadapi berbagai macam tantangan. Oleh karena itu, seperti apa yang telah dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan akan penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyertaan Allah Tritunggal yang menjadikan kehidupan kita diliputi damai sejahtera. Hal itu senada dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai mitra Allah yang telah diberi mandat dan melanjutkan karya Allah bagi dunia ini, percayalah, imanilah bahwa kita tidak pernah ditinggalkannya. Karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus bekerja menyertai kita sampai selama-lamanya. Sekalipun kita tidak pernah bisa tahu seperti apa karya Allah yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Akan tetapi, dengan sikap beriman bahwa penyertaan Allah hadir di dalam kehidupan kita, dan sikap itu paling tidak kita wujudkan
dengan senantiasa menjaga bumi saat ini dan memeliharanya, maka kita akan paling tidak mewariskan kebaikan, mewariskan masa depan yang penuh harapan kepada anak cucu kita, bukan malah sebaliknya mewariskan air mata kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, di Minggu Trinitas ini kita sekalian dipanggil untuk terlibat dalam karya pemulihan ciptaan. Kita perlu memahami bahwa sesungguhnya gerak trinitaris Bapa, Anak, dan Roh Kudus sangatlah dekat dengan lingkungan hidup. Sebagai orang Kristen, kita harus memahami bahwa Trinitas itu dogmatis sekaligus sesuatu yang praktis. Trinitas adalah sebuah pengajaran tentang relasi dan partisipasi. Ajaran tentang Allah Trinitas dan Yesus Kristus baru bermakna jika hal itu dikaitkan dengan relasi dan karyanya bagi manusia di dunia ini. Tindakan perbuatan Allah yang praktis itu keluar dari hakikat Allah itu sendiri. Dalam konsep trinitaris dipahami bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus berada dalam satu relasi kasih yang setara dan sifatnya kekal. Dalam relasi kasih itu, semua berada dalam keesaan yang tidak dapat dipisahkan, yang sifatnya kekal. Dalam gerak kesatuan itu, kita sekalian diundang untuk turut serta bersama dengan gerakan Allah. Keikutsertaan kita merupakan respon kita atas kasih Allah. Dan itulah bentuk penghayatan kita, penghayatan iman kita. Kita diundang untuk berpartisipasi, mengambil bagian di dalam persekutuan Trinitas bagi kebaikan ciptaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam konsep kosmologi orang Jawa, kita sering mendengar ungkapan memayu hayuning pawono. Memayu hayuning pawono. Memayu, membuat indah, hayuning pawono. Membuat indah kehidupan bumi ini. Dan itulah yang menjadi panggilan kita dengan mengimani bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, memampukan kita di dalam kita berkarya demi kebaikan ciptaannya. Melalui konsep trinitaris yang dogmatis sekaligus praktis inilah, kita orang-orang Kristen dipanggil untuk terlibat dalam pemulihan lingkungan hidup. Alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baik itu telah rusak akibat dosa. Dan dalam situasi pandemi ini pun kita sekalian saat ini diajak untuk berefleksi bahwa mungkin saja Allah memakai pandemi ini untuk membaharui bumi sebagai wujud pemeliharaan Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, marilah kita kembangkan sikap yang bertanggung jawab. Sikap itu sebagai perwujudan keterlibatan kita dalam memulihkan lingkungan alam. Kita pun akhirnya memahami bahwa keterlibatan aktif memelihara lingkungan hidup adalah ekspresi dari iman yang kemudian pada akhirnya menjadi gaya hidup orang-orang percaya.
Karena iman pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, marilah kita terlibat dalam karya pemulihan ciptaannya. Oleh sebab itu, selamat merayakan dan menjadi bagian dari pemulihan ciptaannya. Dan mari kita terus terlibat dalam gerak pemulihan itu demi kebaikan ciptaannya. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Marilah kita bersama menghayati firman Tuhan yang telah kita terima dalam saat hening. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu. Kami merasakan pemeliharaan dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan yang telah kami lalui. Suka duka menempa kehidupan iman kami, menjadikan kami mengerti setiap kehendak-Mu. Melalui setiap karya ciptaan-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami berkarya dalam kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Selidikilah kami, Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang tengah berada dalam pergumulan hidup, dalam sakit penyakit yang diderita, dalam duka cita yang dirasakan, dalam kebimbangan dan rasa putus asa, dalam setiap keadaan mereka. Tuhan menopang dan memberi kekuatan. Tuhan hadir dalam setiap keadaan mereka.
Kami pun menyerahkan setiap keluarga yang tengah berbeban berat. Tuhan hadir, memulihkan keadaan mereka, memberikan damai sejahtera. Engkau memulihkan setiap relasi yang rusak dengan cinta kasih-Mu. Saat ini, kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja-Mu di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong dan mengaruniakan hikmat-Mu, agar gereja-gereja-Mu dapat menata pelayanan dengan sebaik-baiknya. Juga seluruh jemaat-Mu kiranya dapat kuat dan bertumbuh imannya. Saat ini, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah, pulihkanlah bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat-Mu agar pemerintah dapat mengatur jalannya kehidupan bangsa dan negara ini menuju tatanan normal baru. Ajarilah kami untuk belajar mendisiplinkan diri kami, sehingga kebiasaan yang baru pada akhirnya akan menjadi gaya hidup baru kami. Tuhan, inilah doa kami. Ada banyak hal yang masih kami simpan dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan apa yang menjadi seruan doa kami. Dalam karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan doa ini. Amin. Bapak dan Ibu serta anak-anak semuanya yang dikasihi Tuhan, marilah dengan hati yang tulus dan penuh sukacita kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan beralaskan di dalam firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun. Anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terbit, mengasuh anak-Nya, golongannya besar seluas dunia. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari, ya Tuhan, bahwa setiap berkat
yang kami terima di dalam kehidupan kami, itu semuanya daripada-Mu saja. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami terima dan kami dengarkan dapat menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami, yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami setiap hari. Bapa di surga, kami juga telah memberikan sedikit rezeki dari-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati, agar persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dan bagi majelis yang mengelolanya, Tuhan beri kemampuan dan kebijaksanaan. Kami juga mengucapkan syukur Tuhan dengan berakhirnya ibadah pada pagi hari ini. Dan di dalam Tuhan Yesus kami telah diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta